No sound. Phil, no sound detect tadi tulisannya. Ya, selamat malam semuanya. Welcome yang sudah join pada malam hari ini di live TikTok The WBSD. Ada akun Ibu Indi, ada akun Koko Ale, ada akun Selfie Anggreni, ada akun Sikandar. Selamat bergabung semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik semua ya, sehat-sehat semua. Selamat bergabung semua. Aktivitas kita hari ini gimana? Semuanya lancar? Doa saya, penyertaan Allah selalu ada pada kita semua. Selamat malam semua. Ada akun Mingchen 447, ada akun Jos Nahumuri. Shalom semuanya, shalom Bu Indi. Shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di program acara ORK, Obrolan Ringan Keluarga. Ya, shalom semuanya, selamat bergabung. Yuk sama-sama sebelum kita mulai acara ini, kita satukan hati, kita datang pada Bapa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan kali ini. Sepanjang hari ini Engkau sudah menyertai setiap kami. Kau sudah menyertai kami yang beraktivitas dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Penyertaan-Mu selalu ada pada setiap kami. Sebentar kami akan mengobrolkan suatu tentang keluarga, tentang rumah tangga. Apa yang akan kami bahas pada malam hari ini, biarlah Kau campur tangan ya Bapa. Biar kami semua yang mendengarkan, yang join di live TikTok ini bisa mendapatkan berkat dan kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati program acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur berdoa. Amin. Shalom semuanya. Kembali saya menyapa, ada akun Raja Wali 123, ada akun Sri Meyuda, selamat malam semua. Ada akun user 1566866135256. Ada akun Lisken Sianipar 408, ada akun Ian, ada akun Uti Yuni, ada akun Marni Alliance, ada akun Dexu Huang Akro, ada akun Anita Keloko, ada akun Abidin Karayamamu. Ya, selamat malam semua, shalom. Kembali kita ada di dalam program ORK, Obrolan Ringan Keluarga. Nah, shalom semuanya ya yang sudah join di live TikTok pada malam hari ini. Nah, kita masih mau ngobrolin tentang seputar keluarga, seputar rumah tangga. Hari ini masih obrolannya tentang rumah tangga pastinya ya. Tapi kita mau membicarakan hari ini tentang lebih dalam lagi tentang keluarga tersebut gitu, membicarakan perihal mengenai sikap seorang ibu. Makanya saya beri tema malam hari ini tuh naluri seorang ibu. Sikap seorang ibu terhadap apa? Terhadap reaksi pasangannya ke anak. Nah, yang kita mau bahas hari ini apa nih? Yang mau kita obrolkan pada malam hari ini. Kembali saya mau menyapa rekan-rekan kita yang sudah join di live TikTok ini. Ada akun Lestari, ada akun Atina Simanjuntak, ada akun Aderosi, akun Victor Go, akun Yosi72. Selamat malam semuanya. Nah, kita semua nih, saya mau tanya, siapa yang pernah ngalamin kalau pasangan kita, kalau saya sekarang ini kan suami saya gitu misalnya, suami tuh kalau marah ke anak, kenapa ya gitu, hati saya tuh yang seperti langsung nggak enak gitu. Begitu lihat suami marahin anak, hati tuh kayak, lah anak gue dimarahin gitu. Langsung ada sikap seperti itu. Kenapa anak saya kok dimarahin, walaupun yang marahin itu papanya sendiri gitu kan. Nah, ada nggak kita di sini yang pernah ngalamin
waktu melihat suami kita marahin anak, kok langsung kayak sakit hati gitu ngelihatnya. Kayak nggak terima kalau pasangan kita itu marahin anak kita. Padahal yang marahin itu ayahnya sendiri, papanya sendiri, ayah kandungnya gitu. Tapi namanya seorang ibu, setiap kali anak saya dimarahin gitu, kenapa ya hati ini tuh langsung nggak enak gitu. Terus saya langsung berasa kayak nggak terima gitu. Ada nggak yang ngalamin di sini pengalaman seperti itu? Pada saat pasangan kita marah ke anak, entah itu kita nggak ngomongin anaknya salah atau enggak, pokoknya saat suami memarahi anak tuh langsung di hati ada perasaan, aduh kok gitu banget ya, anak gua dimarahin kayak nggak terima gitu. Padahal ya mungkin memang anak itu salah, memang mungkin anak itu berbuat kesalahan dan patut ya dimarahin. Tapi pada saat dimarahin oleh pasangan kita, sikap kita itu dalam hati ya, saya nggak diumbar keluar, jadi nggak kelihatan di luar, tapi di dalam hati kita nih, hati saya maksudnya, hati seorang ibu tuh langsung dek gitu, nggak enak langsung perasaannya, seperti nggak terima, nggak, kayak sakit hati gitu, kita yang sakit hati. Tapi itu sering kali terjadi. Nah, coba yang sama kayak saya gitu, pernah mengalami atau merasa pada saat pasangan kita marahin anak itu, perasaan itu ada dalam diri kita. Ada nggak bapak-bapak, ibu-ibu ya, ini lebih ke ibu-ibu yang ikut join di live TikTok ini, pernah ngalamin seperti itu? Nah, kalau pernah coba komen. Nanti kita bahas sama-sama gitu ya. Nah, perasaan seorang ibu itu eh apa? Ya seperti itu, begitu melihat pasangan kita marahin anak, kita yang nggak terima, kita yang langsung bereaksi gitu. Lah, kok kayak sakit hati lihat suami kita marahin anak gitu. Nah, yang ada coba di komen di kolom chat, kita sharing sama-sama. Saya penasaran dan cari-cari tahu, kenapa sih kok seperti itu gitu. Nah, penjelasannya nih seperti ini. Ternyata setelah saya cari-cari tahu gitu ya, kenapa sih kok perasaan saya ngelihat suami marahin anak tuh seperti itu, kayak nggak terima, kayak sakit hati. Saya pernah sharing ini ke kakak saya, ke cece saya. Waktu saya sharing, ternyata dirinya juga seperti itu. Begitu dia melihat suaminya marahin anak, hatinya tuh kayak nggak terima, hatinya tuh kayak sakit hati gitu jadinya. Nah, ternyata perasaan seorang ibu itu merasa sakit hati atau nggak terima saat suaminya memarahi anak, itu tuh hal yang wajar loh. Itu hal yang masih manusiawi. Jadi saya berpikir, oh ternyata bukan saya doang. Ternyata ibu-ibu tuh kebanyakan kalau melihat pasangannya marahin anak, dia yang langsung bereaksi. Kayak nggak terima atau sakit hati gitu bahkan ya. Nah, perasaan ini tuh sering muncul dari naluri seorang ibu yang secara alami tuh ingin melindungi anaknya. Namun, perasaan seperti itu tuh perlu dipahami bahwa emosi tersebut nggak selalu berarti bahwa seorang ibu itu bersikap benar ataupun bersikap salah gitu ya. Melainkan sikap seperti itu tuh seperti hanya ingin mencerminkan apa ya, cinta kasih yang dimiliki seorang ibu dan keterikatan emosional dengan anaknya. Jadi sebenarnya seorang ibu, tiap ibu itu kan punya kedekatan dengan anak tuh, kalau saya bilang lebih intim dibandingkan dengan ayahnya. Jadi adanya perasaan seperti itu tuh hal yang normal, hal yang wajar, hal yang masih manusiawi banget gitu ya. Jadi ada perasaan itu tuh pasti ada penjelasannya. Kenapa bisa seperti itu? Saya cari-cari tahu. Nah, hal tersebut itu dikarenakan banyak alasan yang memungkinkan hati seorang ibu tuh menjadi gak terima kalau suaminya, ayah anaknya sendiri itu memarahi anaknya, atau kita gak terima kalau perlakuan ayahnya tuh bagaimana gitu, kita yang sakit hati. Nah, perasaan seperti itu banyak alasannya. Nah, salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan pada malam hari ini. Penjelasannya akan kita jabarkan pada malam hari. Kenapa sih gitu? Namanya seorang ibu melihat suaminya, pasangannya memarahi anak, kita yang bereaksi gak suka, gak terima, kok kita yang sakit hati gitu ya. Nah, saya lihat di sini ada beberapa
alasan yang bisa saya ambil gitu. Alasan yang pertama tuh biasanya karena naluri seorang ibu itu, naluri perlindungan dari seorang ibu. Itu yang dimiliki setiap ibu-ibu. Seorang ibu itu memiliki naluri untuk melindungi anak-anaknya. Jadi baik dari ancaman fisik kah ataupun emosional gitu. Ketika seorang ibu melihat ayah suami atau ayah anaknya memarahi anaknya tersebut, setiap ibu pasti mungkin langsung merasa, wah, hati anak gue bisa luka nih kalau dimarahin seperti itu. Bisa aja seperti itu gitu ya. Dia langsung memikirkan perasaan anaknya. Itu karena kedekatan ibu dan anak itu yang akhirnya memungkinkan hal tersebut terjadi. Bahkan kalau si ayah itu mendidik dengan keras, mendisiplinkan anak dengan keras, hati ibu itu yang langsung sensitif dan seperti sakit hati gitu ya. Jadi maksud si ayah tuh mau mendidik anaknya, dia marahin anaknya, dia disiplinkan anaknya. Tapi ibu-ibu ini karena merasa mau melindungi anaknya, dia yang bereaksi, langsung mengeluarkan reaksi, kok gua nggak terima ya gitu suami gua ngomelin anak. Nah, hal ini tuh lumrah. Ini bukan berarti kalau ibunya itu menganggap ayahnya salah, tapi sikap seperti itu tuh cenderung lebih karena peka terhadap potensi dampak emosional terhadap anak pada anak tersebut. Jadi kayak di Yesaya 49 ayat yang ke-15, Alkitab kita juga menggambarkan cinta kasih seorang ibu dengan sangat kuat. Apa yang dikatakan Yesaya 49 ayat yang ke-15? Dikatakan seperti ini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Nah, di sini dikatakan seorang ibu itu kasihnya sangat besar. Jadi kemungkinan untuk lupa terhadap anaknya itu kan kecil sekali. Tapi dikatakan, kalaupun ada ibu yang bisa melupakan anaknya, ada loh yang seorang ibu yang bisa melupakan anaknya. Bahkan ada juga ibu yang tega gitu. Kan kita sering lihat tuh ya di media massa, banyak ibu-ibu yang menggugurkan kandungannya, dibuang ke tong sampah. Itu kan sebuah nyawa gitu. Anak darah dagingnya dia sendiri, tapi dia bisa melakukan hal itu karena hal-hal yang banyak alasannya. Dia ketakutankah atau dia tidak siap? Tapi hal-hal itu yang akhirnya membuat dia jadi berpikiran pendek dan membuang anak tersebut ke tong sampah. Itu bisa terjadi, bisa tega seorang ibu terhadap anaknya. Kalau saya sih bener nggak bisa habis pikir gitu ya. Kita udah mengandung 9 bulan lebih, melahirkannya, gitu, terus bisa dibuang. Wah, itu kayaknya nggak banget gitu. Nah, tapi ada loh, Alkitab kita mencatat ada orang yang bisa melupakan anaknya. Tapi dikatakan Allah mau ingetin kita. Kalau seorang ibu melupakan anaknya, Bapa gak akan pernah melupakan kita semua. Jadi apapun yang kita hadapi sekarang, sebagai calon ibukah atau sudah menjadi ibukah, yang kita alami sekarang, apapun juga Bapa tidak akan meninggalkan kita. Nah, coba ibu-ibu di sini yang ada di sini yang mendengarkan ini atau nanti mendengarkan siaran tundanya di YouTube, setuju nggak sama poin ini? Maksudnya karena naluri seorang ibu melindungi anaknya baik psikisnya, fisiknya atau psikisnya, emosionalnya, bener nggak gitu? Ada perasaan seperti itu yang keluar dari setiap ibu, ingin melindungi anaknya, akhirnya dia bertindak tidak setuju dengan tindakan suaminya atau pasangannya dengan memarahi anak, mendisiplin anak gitu. Tapi nggak dikeluarkan sikapnya itu, tapi dalam hati itu merasa nggak enak langsung karena suaminya marahin anak gitu. Ada nggak ibu-ibu di sini yang pernah ngalamin hal itu? Saya lihat ada, tidak tahu ya, tapi udah berkeluarga kah, udah punya anak kah gitu, sudah menjadi seorang ibu atau tidak gitu ya. Ada akun Ibu Loisa Baransano, ibu atau bukan nih? Terus ada akun Tardi, ada akun Giok Malik,
ada akun Regina Situmeang, ada akun Lili Panjaitan 489. Pernah nggak ngalamin hal-hal seperti ini? Karena naluri seorang ibu akhirnya ingin melindungi anaknya. Begitu pasangan kita, suami kita marahin anak, itu langsung ada perasaan nggak terima, seperti nggak terima, kayak kok sakit hati gitu ngelihat pasangan kita marahin anak. Tapi melihat semuanya itu, kita tahu bahwa itu wajar, itu manusiawi masih. Karena seorang ibu itu ingin melindungi anak-anaknya, kedekatan emosional antara ibu dan anak yang akhirnya melahirkan sikap seperti itu. Nah, selanjutnya banyak alasan kan tadi saya katakan. Alasan-alasan itu yang akhirnya membuat seorang ibu itu punya perasaan seperti itu. Selanjutnya ada peran ayah dan ibu dalam mendidik anak. Alkitab kita mengajarkan bahwa baik ayah atau ibu gitu ya, itu memiliki suatu tanggung jawab bersama dalam mendidik anak-anak. Nah, ayah itu kebanyakan sering digambarkan seperti sebagai seorang pemimpin yang menegakkan disiplin di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Sementara ibu pun punya peran, lebih sering memainkan peran untuk apa? Memberikan kasih sayang, memberikan penghiburan. Nah, keseimbangan antara ayah dan ibu ini itu benar-benar sangat penting. Jadi dua-duanya itu harus balance gitu ya. Jadi jika ayahnya itu orang yang disiplin, keras misalnya, terus benar-benar ekspresif dalam bersikap. Nah, ini harus diimbangi dengan apa? Dengan sikap ibu yang apa? Dia terus memberikan kasih sayang kepada anak, memberikan penghiburan kepada anak. Jadi harus balance. Dalam hal ini pernah tuh suami saya pernah marahin anak saya yang pertama. Kemudian terlihat jelas gitu, anak saya tuh bersikap seperti ingin memberontak, kok dia kayak nggak terima gitu, disalahkan gitu. Nah, pada saat seperti itu saya nggak langsung pas suami memarahi anak saya langsung bertindak, enggak. Tapi karena saya tahu ada tanggung jawab kita ayah dan ibu ini yang harus mendidik anak secara bersamaan. Ketika ayahnya memarahi, saya diam. Tapi ada kesempatan berdua saja dengan anak saya mulai aja ngomong, kenapa kamu nggak terima ya, disalahkan gitu. Terus saya tanya, kamu sakit hati ya? Terus dia nggak mau ngakuin, pertamanya dia diam aja. Terus saya korek-korek gitu. Saya bilang, saya ngomong gitu, maksudnya kenapa ayahnya itu memarahi dia seperti itu? Saya katakan, itu karena papa sayang sama kamu. Papa mau supaya kamu tuh benar, supaya kamu tuh tetap ada di track yang benar, bersikap yang benar ya. Nah, waktu saya katakan itu, dia seperti nggak terima, langsung dia ngomong, oh ya tapi kan aku nggak gini. Wah, mulai keluar. Tapi saya bilang, ingat ya, jangan sampai sakit hati. Papa lakukan itu karena sayang. Ingat, karena sayang, bukan karena mau menjatuhkan kamu, bukan karena mau menjelek-jelekan kamu, tapi karena dia sayang sama kamu. Saya tekenin terus, jangan sakit hati ya. Pokoknya saya harus menjadi seorang ibu yang benar-benar membalanskan antara peran ayah dan peran ibu dalam mendidik anak. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 4, di situ memberikan nasihat kepada ayah-ayah. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat ini tuh mengingatkan bahwa kita harus memberikan disiplin kepada anak. Seorang ayah boleh memberikan disiplin, tapi tidak boleh melakukannya secara berlebihan, sehingga memancing kemarahan anak, hingga memancing luka emosional dari anak. Sebaliknya, pendidikan itu, disiplin itu tetap harus diberikan dengan kasih dan pengajaran dari Allah. Nah, coba ibu-ibu di sini yang mendengarkan, pernah nggak punya pengalaman dalam menghibur anak, menenangkan kondisi anak yang habis dimarahin, yang habis ditegur oleh suami gitu? Coba bisa di-sharingkan di kolom komentar ya. Atau bapak-bapak juga bisa berbagi bagaimana biasanya seorang istri itu menenangkan atau menghibur hati anak,
abis diomelin sama bapak misalnya gitu. Gimana istri-istri itu bisa menenangkan hati anak. Nah, kita akan tunggu ada nggak nih ibu-ibu yang di live TikTok saya, oh, ada Kojo. Saya pernah melihat ibu-ibu nyetir di tol kehilangan kesabaran. Oh iya. Iya, tapi itu di luar konteks ya, Kojo ya. Ini yang lagi diomongkan bagaimana ibu itu menjalankan perannya dalam apa? Dalam dia mengimbangi suaminya yang memarahi anak tersebut. Ada nggak nih kita yang apa? Pernah punya pengalaman seperti itu? Ada akun Ira 147250. Mbak Ira, selamat malam. Ya, itu yang saya bagikan, saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Jadi alasan yang kedua itu kita harus menyeimbangkan peran ayah dan peran ibu dalam mendidik anak. Jadi itu benar-benar harus balance. Ayahnya mendisiplinkan, ibunya membagi kasih sayang dan penghiburan kepada anak. Itu diperlukan dalam kita sama-sama bekerja sama mendidik anak-anak. Ya, always happy. Oke, Mbak Ira juga ya. Kemudian alasan selanjutnya, bagaimana naluri seorang ibu itu bisa ada perasaan gak terima, seperti gak terima melihat suami memarahi anak. Nah, ini penjelasannya dengan ada tanggapan tentang ibu yang bijaksana. Jadi seorang ibu itu dia akan merasa terluka ketika melihat anaknya dimarahi. Itu reaksi yang wajar, sikap yang wajar. Namun penting untuk memastikan bahwa respon terhadap situasi ini tuh tidak memperburuk keadaan. Maksudnya gimana? Beberapa langkah bijaksana itu bisa diambil seorang ibu. Berempati terhadap anak dan ayah. Jadi pada saat suami mungkin bertindak untuk mendidik anak, mendisiplinkan anak, walaupun caranya atau nadanya agak keras gitu. Nah, harusnya itu kan bisa diperhalus. Jadi jangan langsung nyelak pada saat suami atau pasangan kita memarahi anak. Kita nggak boleh langsung nyelak, kita diam dulu, bertindak bijaksana gitu ya. Nah, tapi tunggu waktu yang tepat baru bicarakan dengan pasangan kita. Jadi seorang ibu itu harus punya tanggapan yang bijaksana. Ya, jadi gitu. Kita harus berempati pada saat suami memarahi anak. Kita jangan langsung nyelak. Kita harus bijaksana, tunggu saat yang tepat, lalu kita bicarakan dengan suami kita. Kemudian alasan yang lainnya, komunikasikan hal tersebut terhadap pasangan kita, terhadap suami kita. Setelah semuanya tenang, setelah dia marahin anak, disiplinin anak, jangan langsung nyelak. Kita tunggu momen yang pas gitu ya. Ada momen yang pas, dia sudah tenang, baru kita mulai ngomong. Pak, mestinya gini kan. Kita ajak ngomong gitu ya. Kita setiap ibu-ibu dapat berbicara dengan suami untuk mendiskusikan cara mendidik anak tersebut. Nah, ngomongin dengan baik-baik, ya ngomongnya nggak usah keras gitu loh, nggak usah dimarahin seperti itu, harus diperhalus atau bagaimana lah gitu ngomongnya, supaya obrolan kita dengan suami itu bisa keterima, bisa lebih efektif dan tetap penuh dengan kasih. Itu yang harus kita lakukan sebagai seorang ibu yang bijaksana. Kita harus menjadi ibu-ibu yang bijaksana. Kemudian kita juga harus membimbing anak dengan lembut. Jika anak yang sudah merasa terluka, ibu tuh harus memberikan penghiburan. Kayak tadi saya ceritakan, anak saya sepertinya udah mulai merasa terluka gitu. Jadi saya masuk sedikit demi sedikit. Saya tanya, kamu sakit hati ya gitu, terhadap papa ngomong gini. Terus saya mulai korek-korek, maksudnya saya mau menghibur dia, memberikan penghiburan sambil apa? Saya menjelaskan kalau papanya bersikap seperti itu tuh karena sayang, karena mau didik dia dengan baik dan benar gitu. Jadi seorang ibu juga harus membimbing anak dengan lembut.
Kalau melihat hal tersebut, ibu harus masuk membawa kasih itu. Berikan kasih itu, penghiburan itu, sambil menjelaskan maksud suami itu baik gitu ya. Tindakan ayahnya itu mau dia supaya benar. Nah, itu alasan-alasan yang harus kita kerjakan sebagai seorang ibu, dari naluri seorang ibu. Yang selanjutnya, ada perasaan seperti itu wajar, itu manusia. Seorang ibu itu seperti nggak terima kalau suaminya marahin anak. Nah, kesalahan yang mungkin terjadi pada setiap kita, yaitu saat seorang ibu secara langsung dia membela anak gitu di depan suami ketika suaminya memarahi anak. Sebenarnya hal itu nggak boleh ya, tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Dengan kita menyelak seperti itu, suami lagi ngomelin anak, terus kita masuk, kita akhirnya melemahkan otoritas dari suami sebagai kepala keluarga. Dia kan harus mendidik anak-anak juga gitu. Tapi pada saat dia lagi mendisiplinkan anak, kita jangan langsung nyelak. Kita harus tunggu waktu yang tepat baru ngomongin ke suami. Jangan di depan anak. Kalau kita lakukan hal itu, kita main nyelak aja. Kesatu, kita menjatuhkan otoritas suami. Yang kedua, anak melihat apa reaksi kita pada saat papanya marahin dia, terus kita langsung ikut masuk. Anak menangkap sinyal-sinyal, wah, saya ada dekingan nih, mama saya seperti mau bela saya gitu. Nah, sikap seperti itu tuh akhirnya dia melihat, oh, papanya, mamanya nggak sepakat nih dalam mendidik dia. Ini tuh akhirnya berpotensi menciptakan suatu kebingungan terhadap anak, dan bahkan dia jadi nggak hormat terhadap orang tuanya, terhadap ayahnya kah, terhadap ibunya. Jadi hal-hal itu jangan dilakukan. Pada saat suami sedang mendisiplinkan anak, mendidik anak, memarahinya, kita harus menahan diri. Sebagai ibu, kita harus menahan diri dulu. Dalam Amsal 1 ayat 8 sampai ke 9 dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu." Ayat ini tuh menunjukkan bahwa didikan seorang ayah maupun ajaran ibu itu sama-sama penting. Dalam apa? Dalam membentuk karakter anak, dalam membentuk sifat anak, karakter anak. Jadi kedua-duanya, ayah atau ibu, itu benar-benar harus menjalankan perannya dengan baik. Jangan sampai salah menggunakan perannya itu, yang akhirnya akan merusak karakter dari anak. Pastinya jika ada yang salah dalam mendidik anak itu penyesalannya akan berlanjut terus gitu ya. Makanya jangan sampai kita salah mendidik anak. Kita harus minta hikmat Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat benar-benar mendidik anak-anak kita seperti yang Allah inginkan. Itu yang saya mau bagikan pada kesempatan malam hari ini. Shalom Bu Mabigel, JBU All. Oke. Shalom juga bagi teman-teman kita, masih ada Koko Joe, ada WBSD, ada Pase, ada Pak Yosua, ada Loisa Baransano, ada Martina 541, ada Mabigel, ada Tardi, ada Keke 01, ada Wilkie Jones. Shalom semuanya, selamat malam semuanya. Jadi hari ini ORK kita, obrolan ringan keluarga, sedang membicarakan tentang naluri seorang ibu. Pada saat melihat suaminya memarahi anak, namanya seorang ibu tuh biasanya kan langsung gak terima gitu ya. Seperti kayak sakit hati, kita yang sakit hati gitu terhadap suami. Hal itu ternyata biasa. Hal itu tuh ternyata normal, wajar gitu ya, masih manusiawi. Tapi sebagai ibu, kita harus bisa menempatkan sikap kita dengan baik dan benar. Kita harus ingat kalau naluri seorang ibu itu mau melindungi anaknya. Jadi pada saat suaminya sedang memarahi anak, kita jangan ikut langsung nimbrung gitu ya, langsung nyela. Tapi benar-benar tunggu waktu yang baik untuk bisa membicarakan hal itu. Tapi itu sebalik lagi, semuanya karena kedekatan ibu dan anak. Emosional ibu dan anak itu lebih dekat dibandingkan ayah dan anak. Tapi enggak juga sih, ada juga yang ayah-ayah deket banget sama anaknya gitu ya.
Tapi itu jarang, kebanyakan ibu yang lebih dekat dengan anak. Kemudian kita harus ingat adanya peran ayah dan peran ibu dalam mendidik anak. Jadi walaupun ada ketidaksukaan kita terhadap disiplin yang diberikan suami kepada anak atau cara dia memarahi anak, kita harus menahan diri. Harus menjalankan peran ayah dan peran ibu ini dengan balance. Saat ayahnya mendisiplinkan anak, kita harus diam dulu, tunggu waktu yang tepat, baru kita bilang. Terus kalau kita dapati ada hati anak yang terluka, ya itu harus kita berikan penghiburan. Kasih sayang itu jangan sampai tertinggal. Terus kita berikan kepada anak. Terus kemudian kita harus jadi ibu yang bijaksana. Kita harus bisa berempati kepada anak dan ayah gitu ya. Kita harus ngerti kalau suami mendidik anak itu untuk kebaikan anak. Tapi balik lagi, saat kita mau membicarakan harus dengan cara yang tepat kepada pasangan kita, nunggu momen yang pas. Saatnya lagi tenang, tidak sedang marah dianya ya. Komunikasikan semua itu dengan suami dengan yang terbaik. Harus mendiskusikan cara mendidik anak itu lebih efektif, penuh kasih. Kemudian kita harus membimbing anak dengan lembut. Pada saat kita tahu, wah anak kita sepertinya terluka nih gitu. Kita harus benar-benar membimbing anak tersebut supaya jangan ada sakit hati di dalam hatinya. Dan itu berkelanjutan. Jadi jangan sampai kita bertindak melakukan kesalahan. Tunggu momen yang tepat baru kita masuk. Kita bicarakan dengan suami, kita hibur hati anak kita. Itu yang kita bagikan pada kesempatan malam hari ini. Bu Iren pernah nggak ada kesempatan saat suami memarahi anak, kitanya yang langsung berasa, wah kok kayak nggak terima ya gitu, kok kayak saya yang sakit hati gitu. Pernah nggak Bu Iren mengalami hal itu? Ini yang saya bahas di kesempatan ORK pada malam hari ini. Naluri seorang ibu itu yang ingin melindungi anaknya, makanya bisa keluar sikap hati yang seperti itu, seperti nggak terima kah, atau kitanya yang seperti sakit hati gitu. Nah itu yang akhirnya membuat reaksi-reaksi seperti itu. Jadi saya simpulkan nih malam hari ini, seorang ibu yang merasa sakit hati ketika anaknya dimarahi itu bukan sesuatu yang salah, dan itu memang wajar terjadi pada ibu-ibu. Oh, kalau Ibu Iren, Papa Ebi belain anaknya terus. Oh, okay. Ternyata Pales papa yang diidamkan anak ya. Oke. Berarti yang jadi penegak disiplinnya Bu Iren ya. Oke. Nah, setiap kita harus belajar. Yang terpenting bagaimana seorang ayah dan ibu itu bisa bekerja sama dalam mendidik anak-anak. Sesuai apa? Sesuai dengan nilai-nilai kasih dan hikmat Allah yang ada di dalam Alkitab kita. Makanya kita harus benar-benar baca Alkitab kita. Firman Allah itu harus terus ada dalam kehidupan kita. Terus gali firman Tuhan itu supaya apa? Kita bisa jadi lebih bijak lagi dan berada di jalan yang benar. Selalu ada di jalan yang benar karena kita terus dituntun oleh firman Allah itu yang menjadi pedoman kita. Terus dengan komunikasi yang baik antara suami dan istri, juga dengan anak, terus adanya saling pengertian di dalam keluarga. Nah situasi kayak gini tuh, itu yang menjadi kesempatan untuk apa? Memperkuat hubungan di dalam keluarga, dalam mendidik anak-anak secara sehat seperti yang Allah inginkan. Jadi ayo para ibu, kita harus bijaksana. Para bapak, kita harus benar-benar dapat mendidik anak dengan baik dan dengan kasih. Membawa keluarga rumah tangga kita di dalam kasih Bapa, serta ada damai sejahtera dalam keluarga kita. Itu yang Allah kehendaki untuk semua kita lakukan. Semua kita, para ibu, harus melakukan hal itu dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Jadi ayo sama benar-benar kita jalankan peran ayah, peran ibu mendidik anak itu dengan baik, seperti yang Allah inginkan. Itu yang saya bagikan pada kesempatan malam hari ini.
Saya mau menyapa lagi yang sudah live di TikTok. Ada Pak Yosua Yobel Wahongan, masih ada Pase, ada Koko Joe, ada Ibu Loisa Baransano masih ada, Ibu Martina 541, Ibu Mabigel, Ibu Keke 01, Ibu Yola, Sigar Laki, Ibu Eni, Febe, akun ALLW. Ebi jadi pionnya saya. Dia lebih protek ke papanya, ke saya nyantai. Oke. Shalom Ibu Eni, selamat malam. Jadi, oh, Koko Joy bilang tuh Ibu Iren, sudah saatnya Ebi punya adik cowok ya. Kita dukung doa, Bu. Ya, ya, pada kesempatan kali ini kita berbagi tentang cara mendidik anak ya, naluri seorang ibu. Naluri yang biasa terjadi pada ibu-ibu saat melihat pasangannya, suaminya marah ke anak atau mendisiplinkan anak. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Jujurnya dalam kehidupan saya. Jadi berkali-kali tuh ketika melihat suami marahin anak, saya yang langsung aduh, hatinya nggak enak gitu ya. Sayanya yang langsung nggak enak, terus kayak nggak terima suaminya marahin anak, padahal itu kan papanya dia sendiri, papa kandungnya gitu. Tapi perasaan seperti itu awalnya saya bingung, apa wajar seperti itu. Ternyata saya sharingkan ke beberapa orang, ternyata mereka pun seperti itu. Jadi karena naluri seorang ibu ingin memproteksi anaknya, makanya kita bisa bersikap seperti itu, kayak nggak terima kalau pasangan kita eh apa memarahi anak. Ya, itu yang saya mau bagikan pada kesempatan hari ini. ORK, obrolan ringan keluarga, pada kesempatan malam hari ini. Yuk, sama-sama kita tundukkan kepala, kita datang pada Bapa. Terima kasih Allah, Kau sudah menyertai obrolan ringan keluarga pada malam hari ini. Kami sedang membahas naluri seorang ibu. Kami para ibu-ibu biasanya seperti tidak suka, tidak terima ketika suami kami memarahi anak, mendidik anak, mendisiplin anak dengan cara yang mungkin agak keras. Kami yang langsung bereaksi tidak terima, seperti kayak kami yang seperti sakit hati gitu. Kami tahu itu wajar, tapi kami harus menjadi bijak. Menjadi ibu yang bijak, bisa tahu waktu yang tepat untuk bisa membicarakan dengan suami ataupun menghibur anak, supaya anak tidak sampai sakit hati, tidak ada luka dalam hatinya. Tapi dia tahu disiplin yang dia terima, didikan yang diterima itu karena kebaikannya, untuk kebaikannya, karena ayahnya, ibunya sayang pada dirinya. Kami mau mengangkat semuanya ini. Kami mohon campur tangan-Mu ya Bapa, dalam kami mengurus rumah tangga, dalam kami mendidik anak, dalam keluarga rumah tangga kami. Biarlah penyertaan-Mu, damai sejahtera, kasih-Mu penuh melimpah luber di dalam kehidupan kami semua, supaya kami menjalaninya semua sesuai seperti yang Allah inginkan. Itu yang mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Penyertaan-Mu selalu ada buat setiap kami. Kami juga mau berdoa jika ada dalam keluarga rumah tangga kami yang sedang mengalami masalah, sedang mengalami ujian atau padang gurun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Kau tahu ya Bapa. Kau campur tangan, Kau yang berkati, Kau yang pulihkan keluarga mereka masing-masing. Biar kasih Allah selalu ada dalam kehidupan mereka. Rumah tangga mereka selalu penuh damai sejahtera. Penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Juga jika ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, Engkau Yehova Rafa, Engkau yang sanggup menyembuhkan setiap kami. Pemulihan dari Tuhan, kesembuhan dari Bapa, Kau berikan kepada setiap kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan beristirahat. Kau sertai istirahat malam kami, supaya kami semua bisa beristirahat dengan tenang dan penuh damai sejahtera. Besok pagi kami bangun, badan kami sehat, bisa memuji memuliakan nama-Mu lagi, bisa beraktivitas lagi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena itu ya Bapa, kami serahkan tubuh jiwa roh kami, nyawa kami ke dalam tangan-Mu.
Engkaulah Allah kami yang selalu menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya mau menyapa lagi, ada Shalom Bu Roli, ada akun Yola Sigarlaki, ada Ibu Iren, akun Eni, ada akun Loisa Baransano, ada akun Keke01. Ya, saya belum mendoakan ya, lupa. Yo, Bapak kau lihat teman-teman kami yang ada di live TikTok ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ada akun Koko Joe, ada akun Paulus Pase, ada akun Yosua Yobel Wahongan, ada The WBSD, ada Ibu Roli, Ibu Yola Sigalaki, Mabigel, Ibu Eni, akun Loisa Baransano, akun Keke01, akun Rosetta Hilton, ada akun Tardi, ada akun Chiu Moehua. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang sudah join di live TikTok ini. Biarlah penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Aktivitas mereka sehari-hari Tuhan sertai. Pelayanan mereka biarlah Kau berkati. Jika mereka ada mengalami masalah, penyertaan Tuhan, tangan Allah yang akan menyembuhkan, memulihkan setiap masalah yang ada, mengangkat semuanya dan menjadikan kami pemenang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semua yang ada di live TikTok ini, biarlah menerima berkat yang dari Engkau. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus akan selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan berkati semuanya. Kita akan ketemu lagi pada kesempatan minggu yang akan datang dalam ORK Obrolan Ringan Keluarga. Sekian pada malam hari ini. Ada lagi yang mau ada ya Bu Roli. Allah memberkati kita semua, amin. Iya Bu Iren, Tuhan berkati semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Kita akan sama-sama berkumpul lagi. Kita akan membahas lagi apa sih, ngomongin apa tentang ORK yang akan datang. Supaya topik-topiknya juga bisa kita nikmati, bisa kita diberkati. Besok malam ada Radio Kristen. Jangan lupa join. Atau ada tadarusan juga jam 7 dan jam 10 malam ada Radio Kristen. Yuk sama-sama kita join supaya kita semua bisa diberkati dan memberkati. God bless you all. Shalom. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat
Indonesia, pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh